Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mendebatkan mosi pada hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aziza dari kelas 11 IPS 2. Mosi debat pada hari ini yaitu kebijakan impor Indonesia berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi, saya akan memberikan definisi, istilah kunci, dan memberikan garis besar argumen kami. Agar pembicaraan ini terarah, maka saya dari tim afirmasi akan membatasi latar dari kata kunci mosi debat, yaitu kebijakan impor di Indonesia. Selanjutnya ada 3 kata kunci yang menjadi dasar argumen dari tim afirmasi. Yang pertama yaitu impor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Mengimpor adalah kebijakan atau kegiatan memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri. Pengimpor adalah orang, perusahaan, dan sebagainya yang mengimpor. Pengimporan berarti proses, cara pembuatan, mengimpor. Dan yang kedua yaitu ada kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada ekonomi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian. Saya sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi sangat setuju dengan adanya mosi kebijakan impor Indonesia berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Karena dengan banyaknya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya yaitu 1. Merugikan para produsen dalam negeri. Dibukanya impor akan menimbulkan persaingan pasar dengan produk lokal. Sesuai dengan hukum penawaran, bila suplai barang meningkat, harga akan menurun. Dengan harga yang turun, pendapatan produsen akan turun dan bahkan bisa merugi. Contohnya, impor beras akan menyebabkan harga beras turun dan merugikan para petani. Mengutip dari brandly.com. Dan yang kedua yaitu hilangnya lapangan kerja. Penggemar proteksionisme ekonomi berpendapat bahwa kebijakan impor yang terus meningkat dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja di sektor industri tertentu. Permintaan yang rendah terhadap produk dalam negeri akibat persaingan impor murah dapat memicu pemutusan hubungan kerja yang berdampak negatif pada pengangguran dan perekonomian secara keseluruhan. Mengutip dari kompas.com. Badan Pusat Statistik juga mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang pada bulan Februari tahun 2023. Contoh yang sering kita temui adalah banyaknya orang-orang yang membeli barang-barang impor dari luar negeri seperti fashion, yaitu tas, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Padahal di Indonesia sendiri masih banyak brand lokal yang tidak kalah kualitasnya dengan produk luar negeri. Akibatnya, banyak pedagang yang kurang mendapatkan penghasilan, dirugikan dengan adanya impor, dan dapat berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Dari paparan argumentasi saya tadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan impor di Indonesia berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia memang benar adanya dengan didukung oleh fakta dan disertai contoh. Saya tegaskan kembali bahwasanya saya sangat setuju dengan adanya mosi kebijakan impor Indonesia berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Untuk para dewan juri yang terhormat, saya mohon dengan sangat untuk menilai lebih. Saya, Fitri Nur Aziza dari kelas 11 IPS 2, bahwa opini dan argumen saya benar adanya dan sangat dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan, tutur kata maupun bahasa yang telah saya lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.